Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas tentang sebaran peubah acak, di mana kita membahas tentang bagaimana menentukan nilai tengah atau nilai rata-rata atau disebut juga dengan nilai harapan atau nilai ekspektasi dari sebaran peubah acak dan juga menentukan sebaran atau varian dari sebaran peubah acak. Pertama kita tentang nilai tengah peubah acak. Definisinya misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan sebaran peluang dalam bentuk tabel, maka nilai tengah atau nilai harapan bagi X adalah biasanya kita melambangkan dengan mu atau bisa juga menulis dengan ekspektasi X atau nilai harapan dari X, di mana X adalah peubah acak di mana dia berbentuk diskrit, maka ekspektasi X akan sama dengan X dikali sigma X kali Fx, di mana Fx adalah nilai peluang setiap sebaran, di mana I bergerak dari 1 sampai N, di mana banyak peubah acaknya. Contohnya, misalnya selempar dadu ya, kita lemparkan, maka nanti misalkan angka yang muncul adalah sebarannya, maka nilai tengah atau nilai harapan dari X adalah bahwa mu atau ekspektasi X akan sama dengan 1 kali 1/6, karena peluang dan masing-masing angka ini adalah 1/6, maka X pertama adalah 1, X kedua adalah 2, ya, gitu. Maka kita kalikan dengan setiap nilai peluangnya, mana setiap angka ini mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Maka kita tambahkan perkalian setiap bilangan dari angka yang muncul dikalikan dengan nilai peluangnya. Sehingga kita peroleh rata-rata atau nilai harapan dari X adalah 3,5. Contoh kedua, misalnya menentukan nilai harapan banyaknya orang laki-laki dalam sebuah panitia yang terdiri atas 3 orang yang diambil dari secara acak dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, yang awalnya ada 7 orang, di mana 4 laki-laki dan 3 perempuan, diambil 3 orang, yang menjadi sebarannya adalah bahwa yang terambil ini semuanya laki-laki. Berarti yang terambil semua laki-laki ini bisa 0, 1, 2, dan 3. Ya, karena batasnya hanya sampai 3, karena kita mengambil hanya 3 orang. Maka nanti kita bisa membuat sebuah fungsi peluang bagi masalah ini adalah karena ini adalah kaitannya dengan kombinasi, ya, sehingga kita bisa menentukan rumus bahwa fungsi setiap X-nya ya adalah seperti ini fungsi peluangnya. Sehingga kita nanti bisa mensubstitusikan untuk 0, ketika F0, X kita ganti dengan 0, kita carikan ya kombinasinya. Ini adalah kombinasi 4 dengan 0 nantinya, kemudian 3 dengan 3 karena ini 0, kemudian dibagi dengan kombinasi 7, 3. Sehingga kalau kita cari dengan masing-masingnya dapat untuk F0 atau peluang ketika X sama dengan 0 yaitu 1/35, F1 adalah 12/35, F2 adalah 18/35, dan F3-nya adalah 4/35. Maka nilai harapan dari munculnya laki-laki ini adalah ekspektasi X akan sama dengan 0 dikali 1/35 ditambah 1 dikali 12/35 ditambah 2 kali 18/35 ditambah 3 kali 4/35 atau sama dengan 1,7. Jadi sebuah panitia 3 orang diambil secara acak berulang-ulang, maka secara rata-rata akan berisi 1,7 laki-laki. Tetapi karena ini merupakan
orang yang tidak mungkin bisa dibagi ya menjadi berkoma, maka nanti kita bisa juga menulisnya adalah 2 laki-laki. Dalil ya berdasarkan definisi pertama bahwa misalnya X adalah peubah acak diskrit, maka nilai tengah atau nilai harapan bagi peubah acak GX adalah ya jika ini X peubah acaknya seperti ini, jika GX adalah fungsi yang terdiri atas X ini, maka mu dari GX akan sama dengan ekspektasi GX, di mana ini akan sama dengan sigma GX kali Fx. Contohnya, misalnya banyak mobil X dicuci di suatu tempat pencucian mobil antara pukul 16 sampai 17 setiap hari Jumat yang cerah mempunyai sebaran peluang. Ketika X sama dengan 4, dia nilainya peluangnya 1/12, 5 dia 1/12, 6 1/4, ya. 7 dia 1/4, 8 1/6, 9 1/6. Bila GX sama dengan ya ada satu fungsi GX, fungsinya itu dengan persamaan 2X dikurang 1 menyatakan uang dibayarkan dalam dolar oleh manajer kepada petugas pencuci. Tentukanlah penerima harapan petugas pencuci mobil pada periode waktu tersebut. Sehingga kita bisa menentukan bahwa untuk nilai harapan atau rata-rata atau nilai tengah dari masalah ini bisa kita gunakan menggunakan rumus ekspektasi GX ya. Sehingga sigma 2X kurang 1 ini GX dikali Fx. Fx-nya kita sudah peroleh masing-masingnya yaitu ini ya. Tinggal kita substitusi ya. Substitusikan 2 kali X yang pertama adalah 4 ya. 4 kali 2 dikurang 1, 7 dikali peluangnya ditambahkan yang kedua yaitu X-nya adalah 5. Begitu seterusnya sampai yang terakhir kita kalikan dengan peluangnya sehingga diperoleh rata-rata pendapatannya adalah 12,67 dolar. Contoh ke selanjutnya, suatu peubah acak X memiliki sebaran peluang sebagai berikut. Tentukan ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan. Berarti kalau ada tanda seperti ini, mu itu akan sama dengan ekspektasi X, berarti kita harus cari dulu ekspektasi X-nya berapa, ya dari ini. Kemudian hasilnya adalah 4/3, sehingga kita akan menjadi mu-nya kita rubah jadi ekspektasi X dikurang 4/3 dikuadratkan. Ya. Setelah itu baru kita substitusikan lagi. Ketika X-nya dikurang 4/3 dikuadratkan, ya dikalikan dengan fungsi Fx-nya. Seperti ini jadinya. Ya. Substitusikan ketika X-nya 0, ya. Maka nanti hasilnya kemudian kalikan dengan F0, kemudian ketika X sama dengan 1, hasilnya berapa? Ini ya, min 1/3 kuadrat dikali F1, ya. Kemudian ketika X-nya 2, jadi seperti ini. Ini X3, nih. Maka dikalikan dengan Fx-nya. Sehingga hasil akhir dari ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan adalah 1,94. Misalkan X dan Y kedua merupakan peubah acak diskrit dengan peluang bersama Fxy ya. Ini sekarang kita menggunakan sebaran bersama dari X dan Y, masing-masing X adalah peubah acak, Y adalah peubah acak juga ya. Misalnya ada satu fungsi yaitu G, X, Y, maka kita harus menentukan berapa rata-rata nilai harapan bagi peubah acak G, X, Y adalah sigma dari GG dikali dengan Fxy. Misalnya X-yan contohnya yang menggunakan sebaran bersama dua sebaran yaitu X dan Y sebagai
kita punya tabel fungsi tabel peluangnya seperti ini ya. Ini menggunakan contoh yang lalu. Kemudian ekspektasi XY-nya adalah XY dikali FXY. Ya. Berarti ekspektasi XY-nya adalah XY dikali FXY. Berarti kita substitusi X-nya ketika X-nya 0, Y-nya 0, kemudian dikali F00, hasilnya ini. Kemudian ketika 0 dikali 1 dikali F01, kemudian ditambah 0 kali dengan 2 dikali F02, kemudian 1 dikali 0 kali F10 ditambah 1 kali 1 kali F11 ditambah 2 kali 0 dikali F20. Maka nanti kita peroleh nanti hasilnya adalah 3/14 ya. Karena ini semuanya hasilnya ini 0, berarti hasilnya F11 tinggal ya. Kemudian F11 adalah 3/14 ya. Kemudian kita masuk kepada ragam atau variansi satu poba acak. Misalkan kita mempunyai X sebuah poba acak diskrit dengan sebuah peluang seperti ini, maka kita bisa menentukan bahwa variansi atau ragamnya kita lambangkan dengan sigma kuadrat, atau dengan menggunakan ekspektasi, rumusnya adalah ekspektasi F dikurang mu dikuadratkan. Itu akan sama dengan ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan kali fungsi peluangnya Fx. Contohnya, hitunglah ragam poba acak X. X menyatakan banyak laki-laki dalam sebuah penelitian terdiri atas 3 orang dan acak dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ini sebagai contoh. Sebelumnya pada nilai ekspektasi kita sudah tahu bahwa fungsinya nanti F0-nya, F1-nya segini, kemudian ekspektasinya kita juga sudah ekspektasi X atau nilai harapan dari X adalah 12/7. Maka kita harus menentukan sigma kuadrat sekarang ya. Tinggal kita mengganti mu dengan 12/7, maka X kurang 12/7 dikuadratkan dikali fungsi Fx-nya. Sehingga kita peroleh nilainya nanti adalah 24/49. Ini contoh menentukan ragam atau varians dari sebaran poba acak. Misalnya jika ada dalil bahwa sigma kuadrat ragam poba acak X, yang dimana kita bisa menulis bahwa sigma kuadrat akan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang mu kuadrat. Jadi bisa kita gunakan rumus ini. Mana kita bisa membuktikan dari awalnya rumusnya seperti ini ya. Kita punya rumusnya awalnya ekspektasi X kurang mu dikuadratkan itu akan sama dengan juga ekspektasi X kuadrat dikurang mu kuadrat. Ini pembuktiannya ya. Gunakan nilai 1 untuk menghitung kembali ragam poba acak pada contoh 1. Berarti dengan contoh 1 tadi yang kita peroleh bahwa menggunakan dari 1, berarti kita harus tentukan dulu ekspektasi X kuadrat. Ya. Ekspektasi X kuadrat itu artinya sigma dari X kuadrat dikali Fx. Berarti ketika 0 dikuadratkan tetap 0, 1 dikuadratkan tetap 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Kemudian dikalikan dengan masing-masing peluang, fungsi peluangnya, kemudian ditambahkan. Kemudian kita peroleh bahwa ekspektasi X kuadrat adalah 24/7. Sehingga kita bisa mensubstitusikan bahwa ekspektasi X kuadrat dikurang mu dikuadratkan, jadinya sigma kuadrat adalah 24/7 dikurang 12/7 dikuadratkan. Contoh 3, poba acak X yang menyatakan banyaknya peluru roket yang gagal bila 3 peluru ditembakkan mempunyai sebaran peluang seperti berikut.
Misalnya ketika X-nya 0, peluangnya 0,51, 1 0,38, 2 0,1, 3 0,01. Dengan menggunakan dalih 1, kita bisa menentukan ragam dari dari peubah acak X ini. Berarti kita bisa menggunakan ekspektasi X kuadrat dikurang mu dikuadratkan. Berarti angka pertama kita tentukan dulu mu, ya, mu atau ekspektasi X. Jadi rumusnya seperti ini, tinggal kita kalikan dengan antara ubah acak dengan fungsi peluang, kemudian jumlahkan. Kemudian ekspektasi X kuadrat, berarti X-nya sekarang dikuadratkan kali fungsi peluang, kemudian kita tambahkan untuk masing-masingnya. Hasilnya adalah 0,87, sehingga ragamnya atau variannya adalah sigma kuadrat sama dengan 0,87 dikurang 0,61 dikuadratkan. Hasilnya 0,4979. Kemudian ada dari 2, misalnya nanti jika fungsi X kita rubah dalam bentuk fungsi Gx, maka kita bisa menentukan ragam peubah acak Gx adalah ekspektasi Gx dikurang mu Gx dikuadratkan. Ya, berarti kita harus tentukan dulu mu dari Gx. Kemudian Gx ini adalah satu fungsi yang mengandung ragam X, ya, peubah acak X. Mana nanti bisa kita menulis sigma Gx dikurang mu dikuadratkan kali Fx. Ya. Contohnya ini, misalnya kita punya peubah acak X dengan fungsi peluang seperti dalam tabel. Kemudian ada satu fungsi Gx sama dengan 2x tambah 3. Bagaimana ragamnya? Maka kita harus menentukan dulu rata-rata dari Gx ini, ya. Rata-ratanya. Berarti ekspektasi 2x tambah 3 itu akan sama dengan 2x sigma 2x tambah 3 dikali fx. Jadi kita hitung dulu masing-masingnya ini, ya. Hasilnya akan sama dengan 6. Ini langsung saja. Berarti kalau kalian boleh coba jabarkan sendiri, hasilnya pasti 6. Kemudian sigma kuadrat 2 tambah 3 berarti ekspektasi Gx dikurang mu Gx dikuadratkan. Itu akan sama dengan ini, ya. Kalau mu Gx-nya kita peroleh 6, yaitu 2x tambah 3 ini adalah 6. Maka kita bisa merubah 2x ditambah 3 dikurang 6 dikuadratkan. Ini akan sama juga dengan 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Atau sama dengan sigma 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9 dikali fx. Sehingga kita peroleh, kalau dijabarkan satu-satu, ketika X substitusikan, ya. Ketika X-nya 0, kita harus berapa nilai fungsi ini kalikan F0-nya, yaitu 1/4, kemudian ditambahkan ketika X sama dengan 1, ini jadi berapa, dikalikan dengan F1. Kemudian ketika F2, ini berapa jadinya, dikalikan dengan peluangnya, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, inilah bagaimana kita cara menentukan nilai harapan atau nilai rata-rata atau disebut juga nilai tengah dengan varian atau ragam sebaran peubah acak dari satu, misalnya kita lambangkan X. Jadi boleh juga nanti melambangkan Y. Demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.